Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adna Lestari, kelas 10 SMA Negeri 2 Garut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia. Yang pertama yaitu Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang muncul di Indonesia, yang didirikan oleh Murasilu pada tahun 1267 Masehi. Samudra Pasai berkuasa pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Masa kejayaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, dan keruntuhan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Zainal Abidin IV pada tahun 1514 hingga 1517. Penyebab keruntuhan Samudra Pasai yaitu adanya perebutan tahta di antara keluarga, perpindahan pusat perdagangan ke Malaka, dan munculnya kerajaan baru seperti Aceh dan Malaka. Yang kedua yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-16, didirikan oleh Raden Patah. Masa kejayaan Kerajaan Demak berada di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Penyebab keruntuhan Kerajaan Demak yaitu adanya perang saudara yang memperebutkan tahta kerajaan. Yang sebenarnya yang mewarisi kerajaan Demak yaitu Pangeran Sedolepen, namun ia terbunuh di tangan Sunan Prowoto. Yang ketiga yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16. Masa kejayaan Kerajaan Mataram yaitu di bawah kepemimpinan Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang. Penyebab keruntuhan Kerajaan Mataram yaitu Sultan Agung kalah dalam memperebutkan Batavia yang menyebabkan perekonomian kerajaan menjadi lemah, dan hal itu pun disebabkan oleh rakyat kerajaannya dikerahkan untuk melakukan perang kepada VOC Belanda. Yang keempat yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati, pada tahun 1526. Masa kejayaan Kerajaan Banten berada di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hitayasa. Penyebab keruntuhan Kerajaan Banten yang pertama yaitu konflik internal, yang mana kerajaan telah membuka akses kepada VOC untuk melakukan penghancuran dari dalam. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yang mana adanya peralihan penjajahan Belanda dan Inggris dengan ambisi kekuasaan dan kekuatan yang sama besarnya untuk melemahkan daya juang kerajaan. Yaitu Kerajaan Ternate. Raja pertama dari Kerajaan Ternate yaitu Malamo Ciko yang memiliki gelar Ba'ad Mansur Malamo. Masa kejayaan Kerajaan Ternate yaitu di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah. Penyebab keruntuhan Ternate yaitu adanya problematik di antara kedua kerajaan, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Semula kedua kerajaan tersebut memiliki hubungan baik sampai bangsa Eropa datang yang mengadu domba keduanya. Yang keenam yaitu Kerajaan Tidore. Pendiri Kerajaan Tidore yaitu Sahjati atau Muhammad Nakil. Masa kejayaan Tidore di bawah kepemimpinan Sultan Nuku. Penyebab keruntuhan Kerajaan Tidore yaitu diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. 7 yaitu Kerajaan Guatalo. Kerajaan Guatalo atau Kerajaan Makassar berdiri pada abad ke-14. Didirikan oleh Tumanurung Bainea yang merupakan keturunan dari Goa.
Masa kejayaan kerajaan Gua Talo yaitu di bawah kepemimpinan Kesultanan Hasanuddin yang lebih dikenal dengan sebutan Ayan Jantan dari Timur. Keruntuhan Gua Talo yaitu disebabkan oleh pengkhianatan Arupalaka yaitu raja dari Bone, dan Belanda berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dengan memaksa mendatangani Perjanjian Bonggaya pada tahun 1667. Isi Perjanjian Bonggaya, Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa harus mengakui pemerintahan dari kekuasaan Belanda VOC di Makassar. Ia juga harus menyerahkan Benteng Ujung Pandang yang kemudian menjadi Fort Rotterdam kepada Belanda. 1. Makassar harus mengakui monopoli VOC. 2. Wilayah Makassar dipersempit sehingga tinggal Gua saja. 3. Makassar harus membayar ganti rugi akibat perang. 4. Sultan Hasanuddin harus mengakui Arum Palaka sebagai raja dari kerajaan Bone. 5. Goa tertutup bagi orang asing kecuali VOC. 6. Benteng yang ada harus dihancurkan kecuali Benteng Rotterdam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.